但我还是得小心谨慎。 Untuk persiapan ke tanah terlarang, malam itu dengan memakai caping dan topeng agar nggak terlalu menarik perhatian, Hanli mampir ke toko 1000 harta di kota Fang yang nggak jauh dari lembah Wanfeng untuk mencari beberapa artefak. Si pemilik toko yang melihat pembeli langsung menyambut Hanli dengan gembira. Dia pun menunjukkan barang-barang terbaik di tokonya. Pertama, dia menunjukkan bilah Xinfu, sebuah artefak yang terdiri dari satu pedang besar dan 8 buah pedang kecil. Menurutnya, bilah Xinfu dibuat oleh pengrajin selama 3 tahun dengan menggunakan besi terbaik dan emas murni sebagai bahan bakunya. Karena melihat Hanli sepertinya nggak tertarik, dia pun menunjukkan pedang besar yang sangat berat. Setelah itu, dia menunjukkan perisai terbang besi hitam dan bola petir berwarna ungu. Terakhir, dia menunjukkan talisman batu emas, yang menurutnya adalah harta paling berharga di tokonya. Hanli yang juga mengenal talisman tersebut sebagai harta talisman merasa sangat tertarik. Dia mau menukar semua barang yang tadi ditunjukkan oleh pemilik toko dengan 2 buah tanaman berumur 1000 tahun miliknya. Pemilik toko pun setuju. Dengan semua senjata itu, Hanli pun merasa lebih aman saat nanti dia pergi ke tanah terlarang. Dalam perjalanan pulang, Hanli mendengar suara pria dan wanita yang sedang bercakap-cakap. Karena penasaran, Hanli pun mengintai. Rupanya itu adalah si Songong Lu dan adik seperguruannya yang bernama Nona Chen. Saat itu, Lu memberikan anggur yang udah dia kasih obat bius kepada Nona Chen. Setelah Nona Chen pingsan, dia pun mengambil pil pembedukan pondasi milik Nona Chen dan berniat untuk membunuhnya. Lu yang melihat keindahan tubuh Nona Chen berniat untuk merasakannya dulu. Tapi karena dia mendengar suara mencurigakan, akhirnya dia pun membatalkan niatnya dan langsung menyerang ke arah Hanli bersembunyi. Hanli pun terpaksa keluar dari persembunyiannya dan membuka topengnya. Setelah tahu kalau orang di balik topeng itu adalah Hanli, Lu merasa senang karena bisa sekalian menyingkirkan Hanli yang dia benci. Dia langsung menyerang Hanli dengan jurus naga hijau. Hanli pun menyambut serangan Lu dengan bilah Xinfu dan mereka pun mulai bertarung. Walaupun dengan susah payah, akhirnya Hanli bisa membunuh Lu. Dia pun kembali mengambil pil pondasinya yang dulu dirampas oleh Lu. Hanli pun menganggap kalau satunya lagi adalah bonus. Untuk menghilangkan jejak, dia pun membakar jasad Lu dengan teknik bola api. Dia juga nggak mengambil barang apapun dari tubuh Lu untuk menghindari bahaya apabila terjadi pelacakan. Saat itu, tiba-tiba Nona Chen memeluknya dari belakang dan menciumnya. Hanli pun terkejut dan sempat terlena. Tapi akhirnya dia sadar dan terpaksa menotok Nona Chen yang sepertinya sedang dalam pengaruh obat perangsang. Setelah meminumkan pil amnesia agar Nona Chen nggak mengingat kejadian hari itu, Hanli pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Hanli berencana untuk membuat banyak talisman untuk persiapan ke tanah terlarang. Saat itu, Paman Ma datang menemuinya. Dia memberi Hanli sesuatu yang mungkin Hanli perlukan saat berada di tanah terlarang. Tapi entah itu apa, Hanli pun menerima pemberian Paman Ma dan mengucapkan terima kasih. Dia juga berjanji suatu saat nanti akan membalas semua kebaikan Paman Ma. Paman Ma pun pergi meninggalkan Hanli dan berpesan agar Hanli kembali dalam keadaan hidup, karena dia masih membutuhkannya untuk mengurus kebun obat. Hari itu, Hanli dan murid-murid lembah Wanfeng yang akan mengikuti kompetisi di tanah terlarang berkumpul. Mereka pun akhirnya berangkat diantar oleh Tetua Hua menggunakan binatang arwah peliharaannya yang bernama ular tanduk perak. Tetua Hua memberi mereka teknik Kuan Yin agar dia bisa selalu memantau keberadaan mereka.
Selain itu juga, mereka diberi pedang terbang dan peta tanah terlarang. Tetua Hua pun memberitahu murid-muridnya kalau di sudut timur peta bernama kolam naga hitam. Di sana, mereka bisa menemukan rumput Hanyan, sedangkan di bagian tengah peta ada lingkaran pegunungan, di mana bahan-bahan berharga untuk membuat pil pembentukan fondasi semua berada di sana. Selain dihuni oleh monster-monster ganas, tanah terlarang juga selalu diselimuti kabut. Tapi di hari ketiga, bola matahari akan menghilangkan kabutnya. Penghalang dari tanah terlarang juga nanti akan dibuka selama 5 hari. Dan setelah lonceng berbunyi 5 kali, maka penghalang akan tertutup dan akan terbuka lagi nanti 60 tahun kemudian. Dia pun berpesan agar murid-muridnya menjaga peta tersebut, karena kalau sampai hilang dan tersesat di tanah terlarang sama aja dengan mati. Dan bagi mereka yang bisa keluar hidup-hidup akan mendapatkan banyak hadiah. Mereka pun akhirnya sampai. Saat itu, tetua dari sekte Kinsu berkata kepada tetua Hua kalau selama ini dia menyimpan pedang roh milik tetua Hua yang dia menangkan waktu taruhan dulu dengan baik. Dia pun mengajak tetua Hua untuk taruhan lagi. Tapi tetua Hua yang udah kapok dan gak mau kalah lagi, menolak ajakan Fu Yunxi. Saat itu, Fu Yunxi memperlihatkan pil darah naga. Sebuah pil yang bisa membuat ular tanduk perak milik tetua Hua yang sekarang berada di ranah fondasi tahap menengah akan langsung loncat ke tahap akhir. Dan bukan tidak mungkin dalam 100 tahun akan memasuki ranah formasi inti. Karena ngiler dengan pil tersebut, akhirnya tetua Hua setuju melakukan taruhan. Aturan taruhannya sederhana. Sekte yang mengumpulkan tanaman obat terbanyak, itulah yang akan keluar sebagai pemenang. Tetua Hua pun setuju. Han Li juga melihat Nona Han yang pernah menjual pena Jinsu kepadanya. Saat itu Senior Sang memberitahu Han Li kalau di situ banyak orang-orang jahat yang hadir. Dia pun menunjukkan orang botak bernama Feng Yu, orang gila dari benteng Tianku yang terkenal jahat. Dan juga menunjukkan orang bernama Zhongku dari Gunung Buas yang gak segan-segan mengkhianati teman hanya demi keuntungannya. Senior Xiang yang melihat banyak wajah baru di Gunung Buas merasa agak heran. Saat itu, orang-orang dari sekte Yang Yu datang. Menurut Senior Sang, sekte Yang Yu adalah sekte misterius yang gak bisa ditebak kekuatannya. Selain ketua, Han Li juga melihat tetua sekte Yang Yu yang pernah dia lihat di konferensi kultivator. Tapi yang membuatnya heran, kenapa dia memakai pakaian para murid. Para ketua sekte pun mulai berkumpul dan bersiap-siap untuk membuka penghalang tanah terlarang. Saat fajar menyingsing, para ketua menyatukan kekuatan untuk membuka penghalang tanah terlarang. Setelah penghalang terbuka, para peserta dari semua sekte langsung masuk ke tanah terlarang. Han Li kembali merasa heran saat melihat tetua dari sekte Yang Yu bisa masuk ke tanah terlarang. Karena yang bisa masuk ke tanah terlarang hanyalah kultivator di ranah pemurnian Qi. Han Li yang mendarat di kolam naga hitam langsung mencari rumput Hanyan. Dan dengan mudah dia langsung menemukannya. Tapi saat mau mengambilnya, Han Li yang mendengar suara langkah kaki mendekat, akhirnya membatalkan niatnya dan memutuskan untuk bersembunyi melihat situasi. Ternyata yang datang adalah murid dari benteng Tianku. Orang itu yang melihat rumput Hanyan dengan gembira langsung mengambilnya. Saat itu, 2 orang dari Gunung Buas datang dan menyerang orang tersebut menggunakan kodok es beracun. Orang dari benteng Tianku pun tewas. Mereka pun tertawa-tawa karena bisa mendapatkan mangsa dengan mudah. Setelah dirasa udah nggak ada lagi mangsa, mereka pun menuju ke area tengah yang merupakan medan perang 7 sekte besar. Han Li hanya mengawasi semua kejadian itu dari atas pohon. Dari pembicaraan orang-orang tersebut yang Han Li dengar, dia menduga kalau mereka bukanlah murid Gunung Buas asli. Han Li pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke area tengah. Dalam perjalanan, dia menemukan seseorang dalam keadaan tewas. Dan gak jauh dari situ, ada orang lain juga yang tewas. Sepertinya mereka berdua bertarung dan akhirnya mati bareng.
Saat itu, Hanli menemukan benang tipis yang hampir tak terlihat. Tapi benang itu sangat kuat. Karena dirasa benda itu cukup berguna, Hanli pun mengambilnya. Setelah itu, dia langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena dia merasakan adanya kehadiran orang lain. Dan ternyata itu adalah murid-murid dari sekte Yang Yu. Mereka pun bertanya kepada guru mereka kenapa nggak membunuh orang itu, padahal dia hanya sendirian. Tapi guru mereka bilang, daripada melakukan sesuatu yang nggak penting, lebih baik fokus dengan misi. Lagi pula, dia yang menekan kultivasinya ke ranah pemurnian Qi agar bisa masuk ke tanah terlarang, jadi nggak bisa bergerak bebas. Sementara itu, Hanli melanjutkan perjalanannya menuju ke hutan di area tengah pulau. Dia menggunakan benang sutra transparan yang tadi dia temukan untuk mengecek keadaan sekitar. Siapa tahu ada yang mengikutinya. Setelah dirasa aman, Hanli pun beristirahat di lubang sebuah pohon. Karena dia merasa tempat itu cukup baik untuk menyamarkan auranya. Dia berniat mengisi kembali energinya sambil mengamati situasi. Sementara di tempat lain, terjadi pertempuran di antara para peserta. Hanli yang mengetahui hal itu dari teknik Kuan Yin, memutuskan untuk tetap dalam persembunyiannya sampai kabut tebal menghilang di hari ketiga. Saat itu seorang murid dari lembah Wanfeng terlihat sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Setelah melihat dengan teknik Kuan Yin kalau di sekitar situ ada murid dari lembah Wanfeng, dia pun berteriak memohon siapapun itu agar mau menolongnya. Karena mereka adalah saudara seperguruan. Hanli pun terpaksa keluar dari persembunyiannya dan memperingatkan wanita yang mengejar adik seperguruannya agar nggak menyerang lagi. Tapi wanita yang bernama Baunu itu malah berkata kalau yang mati akan bertambah satu orang lagi. Dan dia pun langsung menyerang Hanli. Hanli pun terpaksa meladeninya. Dia menggunakan bilah Xingfu dan berhasil menjerat wanita itu dengan benang sutra. Tapi ternyata wanita itu berhasil melepaskan diri dari jeratan benang sutra dan bisa menahan semua serangan Hanli. Dia pun mengejek Hanli kalau artefak rendahannya nggak akan bisa mengambil nyawanya. Saat wanita itu mau menyerang Hanli, tiba-tiba ada yang membopongnya. Wanita itu pun akhirnya tewas. Adik seperguruan Hanli yang melihat kalau yang datang adalah si botak Gila Feng Yu dari benteng Tianku langsung ketakutan. Si botak pun berkata, setelah dia mengambil barang-barang Baunu, dia akan mengurus mereka berdua. Tapi Hanli yang mengetahui niat si botak langsung menyerangnya dan mengambil bola kristal milik Baunu. Si botak gila pun menjadi marah dan langsung menyerang Hanli. Tapi bukannya membantu, adik seperguruan Hanli malah lari ketakutan. Hanli pun mencoba memperingatkannya agar jangan lari, dan benar aja dia pun akhirnya tewas tertembus pedang si botak. Hanli pun kembali menyerang si botak dengan bilah Xingfu. Tapi si botak gila memang benar-benar tangguh. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.